Hi everyone! Welcome to Chem Friends, or let's do some amazing chemistry together! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia kreatif dan inovatif bersama saya Kak Nashwa dan saya Kak Jenny. Pada pertemuan kali ini kita juga akan belajar mengenai bagaimana sistem koloid digunakan untuk proses penjernihan air. Nah, seperti yang kita ketahui untuk penjernihan air minum. Dalam ilmu kimia lingkungan, kualitas air sangat penting karena air yang tercemar dapat membawa zat yang berbahaya seperti logam berat, mikroorganisme, partikel tersuspensi, dan lain-lain. Nah, untuk hal itu, konsep koloid di sini berperan penting untuk proses pemurnian air. Untuk hal itu, hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Gambar pada slide berikut. Terlihat ada air sungai dan juga air hujan yang terlihat keruh. Nah, kekeruhan ini disebabkan oleh banyaknya partikel-partikel kecil yang berasal dari tanah, lumpur, maupun bahan organik yang terbawa oleh aliran sungai. Nah, partikel-partikel tersebut biasanya berasal dari erosi tanah, aktivitas industri, dan juga limbah domestik. Nah, ukuran partikel-partikel yang kecil itu membuatnya tetap tersebar di dalam air sehingga sulit untuk dipisahkan dengan cara penyaringan yang sederhana. Partikel-partikel inilah yang sering membentuk sistem koloid di dalam air. Dalam kimia, koloid merupakan sistem dispersi, yaitu campuran dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu fase terdispersi, di mana partikel tersebut tersebar. Sedangkan yang kedua yaitu medium pendispersi, di mana zat tempat partikel tersebut tersebar. Nah, contohnya adalah pada air susu. Di sini fase lemak disebut dengan fase terdispersi, sedangkan fase air di sini disebut sebagai medium pendispersinya. Nah, karena ukuran partikel koloid yang kecil yaitu sekitar 1 sampai 1000 nanometer, partikel-partikel ini tidak dapat dilihat dengan mata biasa, tetapi dia tetap dapat menghamburkan cahaya. Nah, campuran-campuran dalam kimia dapat dibedakan berdasarkan ukuran-ukuran partikelnya. Contohnya ada larutan sejati. Di sini larutan sejati itu ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer sehingga dia benar-benar homogen. Contohnya yaitu pada larutan gula dalam air. Kemudian yang kedua ada suspensi. Suspensi di sini memiliki ukuran partikel yang jauh lebih besar sehingga dia itu mudah mengendap. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada koloid. Koloid di sini ukuran partikelnya itu di antara keduanya sehingga koloid itu tidak dapat mengendap ataupun tidak juga dapat benar-benar larut seperti itu. Sistem koloid memiliki beberapa sifat khas yang membedakannya dari campuran lain. Salah satu sifat pentingnya yaitu muatan listrik pada permukaan partikel. Muatan ini membuat partikel saling tolak-menolak sehingga tidak mudah bergabung. Selain itu, koloid juga memiliki sifat gerak drone, yaitu gerakan acak akibat tumbukan dengan molekul medium. Gerakan ini membuat partikel tetap tersebar dan tidak mudah mengendap. Karena sifat inilah, air yang mengandung partikel koloid terlihat keruh. Untuk menjernihkan air yang mengandung partikel koloid diperlukan proses yang disebut koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid menjadi partikel yang lebih besar. Proses ini terjadi ketika muatan listrik pada permukaan partikel dinetralkan. Ketika muatan hilang, partikel tidak lagi saling menolak dan mulai saling mendekat. Partikel ini kemudian bergabung membentuk gumpalan yang lebih besar. Proses lanjutan dari koagulasi disebut flokulasi, yaitu pembentukan flok yang lebih besar. Salah satu bahan yang sering digunakan sebagai koagulan dalam pengolahan air adalah tawas.
Tawas atau aluminium sulfat memiliki kemampuan menetralkan muatan partikel koloid. Ketika tawas ditambahkan ke dalam air, ion aluminium akan membentuk senyawa hidroksida yang dapat mengikat partikel koloid. Partikel kecil tersebut kemudian berkumpul membentuk flok. Flok yang terbentuk memiliki ukuran lebih besar sehingga lebih mudah mengendap di dasar air. Setelah proses pengendapan ini, air di bagian atas menjadi lebih jernih. Dalam pembahasan ini dapat kita pahami bahwa sistem koloid memiliki peran penting dalam proses penjernihan air. Seperti partikel koloid yang tadinya menyebabkan air keruh dapat digumpalkan melalui proses koagulasi dan juga flokulasi, di mana proses ini menghasilkan flok yang dapat mengendap dan kemudian air menjadi lebih jernih. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kimia tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga memiliki penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengolahan air bersih. Dari konsep ini, kita bisa melihat bagaimana ilmu kimia membantu menjaga kualitas air dan lingkungan. Semoga materi ini dapat membawa kalian memahami sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Camp Friends, Kimi si Erlen Meyer di sini. Terima kasih banyak sudah seru-seruan belajar bareng Kimi di episode kali ini. Gimana? Asyik kan? Sampai jumpa lagi. Dan terima kasih semua teman kimia.